Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK dalam kasus Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional, dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Presiden kutuk keras tindakan kekerasan yang menyebabkan 4 orang meninggal di Sigi, Sulawesi Tengah. Saya mengutuk keras tindakan-tindakan di luar batas kemanusiaan dan tidak beradab yang menyebabkan 4 orang saudara-saudara kita meninggal dunia dalam aksi kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Presiden sampaikan 18 calon anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 ke DPR. Saya Muslih, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Presiden minta Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota untuk memegang penuh kendali di wilayahnya masing-masing dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Presiden Jokowi menyampaikan hal itu dalam pengantar rapat terbatas yang membahas evaluasi penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional Senin 30 November di Istana Merdeka, Jakarta. Menurut Presiden, tugas kepala daerah adalah melindungi keselamatan warganya, karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo meminta agar kepala daerah untuk memegang angka dan data kasus. Tugas kepala daerah adalah melindungi keselamatan warganya dan juga sudah saya sampaikan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dengan memegang angka-angka kasus aktif, angka kesembuhan, angka kematian, dan indikator-indikator ekonomi yang ada. Saya ingin ingatkan bahwa ada 2 provinsi yang menurut saya perlu perhatian khusus karena peningkatan dalam minggu ini, dalam 2-3 hari ini peningkatannya sangat drastis sekali, yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Agar dilihat betul-betul kenapa peningkatannya begitu sangat drastis. Hati-hati, berdasarkan data yang saya terima 29 November, kasus aktif kita sekarang ini meningkat menjadi 13,41%. Meskipun ini lebih baik dari angka rata-rata dunia, tetapi hati-hati, ini lebih tinggi dari rata-rata minggu yang lalu. Minggu yang lalu masih 12,78, sekarang 13,41. Tingkat kesembuhan juga sama. Minggu yang lalu 84,03, sekarang menjadi 83,44%. Ini semuanya memburuk semuanya. Karena adanya tadi kasus yang memang meningkat lebih banyak di minggu-minggu kemarin. Selain itu, Presiden Jokowi di hadapan para menteri serta Wakil Presiden Ki Haji Ma'ruf Amin dalam pengantar rapat kabinet terbatas itu meminta kepastian vaksin dan dimulainya vaksinasi.
Usai rapat tersebut, tidak ada satupun menteri yang mewakili untuk memberikan keterangan kepada wartawan tentang apa yang dihasilkan dan dibahas dalam rapat kabinet terbatas itu. Presiden menunjuk Menko PMK Muhadjir Effendi sebagai pelaksana tugas Menteri Sosial setelah Juliari P. Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pernyataan itu diungkapkan oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, sebagaimana diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden Minggu 6 Desember. Menurut Presiden Jokowi, pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Lebih lanjut, Presiden menegaskan pejabat negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi baik untuk APBN maupun APBD provinsi, kabupaten maupun kota. Tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Oleh sebab itu juga berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pejabat untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD kabupaten kota, APBD provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat. Apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat. Dan saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi, dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional, dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dan untuk sementara nanti saya akan menunjuk Menko PMK untuk menjalankan tugas Mensos. Presiden mengutuk keras tindakan di luar batas kemanusiaan dan tidak beradab yang menyebabkan 4 orang meninggal dunia dalam aksi kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Presiden Jokowi dalam keterangan pers dari Istana Merdeka Jakarta yang dilakukan melalui daring menegaskan tindakan biadab itu jelas bertujuan untuk menciptakan provokasi dan teror. Tindakan yang biadab itu jelas bertujuan untuk menciptakan provokasi dan teror di tengah-tengah masyarakat yang ingin merusak persatuan dan kerukunan di antara warga bangsa. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Ini adalah tragedi kemanusiaan dan pemerintah akan memberikan santunan kepada mereka yang ditinggalkan. Saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya. Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk meningkatkan kewaspadaan. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa tidak ada tempat di tanah air kita ini bagi terorisme. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi minta kepada seluruh masyarakat di seluruh pelosok tanah air agar semua tenang dan menjaga persatuan, namun juga tetap waspada. Presiden minta semua untuk bersatu melawan tindakan terorisme. Buang jauh-jauh ego sektoral, egosentrisme lembaga, dan jangan membangun tembok tinggi-tinggi, berlindung di balik otoritas masing-masing. Kita harus berbagi beban, berbagi tanggung jawab untuk urusan bangsa dan negara ini. Anda masih bersama saya Musli dalam catatan Presiden Republik Indonesia.
Catatan Presiden RI. Presiden secara resmi telah menyerahkan 18 calon anggota Ombudsman periode tahun 2021 hingga 2026 ke DPR untuk diproses selanjutnya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangan pers melalui daring Rabu 2 Desember menjelaskan para calon anggota Ombudsman tersebut telah melalui proses seleksi oleh panitia seleksi yang diketuai oleh Jamdra Hamzah. Kemudian dengan surat nomor R46 Presiden 12 tahun 2020 pada tanggal 2 Desember 2020 yang lalu, Presiden telah menyampaikan 18 nama tersebut kepada DPR dan sudah diterima oleh DPR, dalam hal ini terima Sekjen DPR pada tanggal 2 Desember tahun 2020. Kami sampaikan 18 nama calon anggota Ombudsman Republik Indonesia yang dikirimkan oleh Presiden kepada DPR. Nomor 1, Saudara Andri Gunawan Sumianto. Nomor 2, Saudara Bobi Hamzar Rafinus. Nomor 3, Saudara Dadan Suparjo Suharmawijaya. Nomor 4, Saudara Hani Hashim. Nomor 5, Saudara Heru Setiawan. Nomor 6, Saudara Heri Susanto. Nomor 7, Saudara Indraza Marzuki Rais. Nomor 8, Saudara James Modo. Nomor 9, Saudara James Lee Huta Barat. Nomor 10, Saudara Johannes Widiantoro. Nomor 11, Saudara Muhammad Najih. Nomor 12, Muhammad Joni Yulianto. Nomor 13, Saudara Nur Halis Majid. Nomor 14, Saudara Rotminto. Nomor 15, Saudara Robertusna Endi Jaweng. Nomor 16, Saudara Robi Arya Brata. Nomor 17, Saudara Ucu. Dan nomor 18, Saudara YK Hendra Fatika. Selain itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengharapkan agar Dewan Perwakilan Rakyat segera menindaklanjuti surat dari Presiden dengan memilih 9 orang dari 18 calon yang diajukan. Setelah terpilih 9 orang itu, pengangkatannya akan melalui surat keputusan Presiden. Presiden Jokowi Kamis 3 Desember dalam sambutan melalui video conference pada pertemuan tahunan BI menilai sinyal positif perekonomian juga semakin jelas. Menurut Presiden, kerja keras semua pihak mulai menampakkan hasil. Namun demikian, Presiden meminta agar semua pihak membuang jauh ego sektoral masing-masing lembaga. Kerja keras kita mulai menampakkan hasil. Pada triwulan kedua 2020, ekonomi kita terkontraksi minus 5,32%, dan pada triwulan ketiga 2020, perekonomian kita terkontraksi minus 3,49%. Artinya telah melewati titik terendahnya, titik balik menuju membaik, tren positif membaik, dan dengan momentum ini saya yakin kita akan bergerak lagi ke arah positif di triwulan keempat dan seterusnya. Sejalan dengan ini, industri pengolahan yang merupakan kontributor terbesar PDB juga menunjukkan perbaikan di Oktober 2020. Perbaikan didukung oleh peningkatan impor bahan baku dan barang modal di bulan Oktober. Neraca perdagangan yang mengalami surplus 8 miliar US dollar di triwulan ketiga 2020 turut mendukung ketahanan sektor eksternal. Dari sisi pasar modal dan keuangan, kinerja IHSG dan nilai tukar rupiah menunjukkan peningkatan hingga mencapai level masing-masing IHSG di 5.522 dan kurs rupiah ke dolar 14.050 rupiah pada 17 November 2020. Perbaikan kinerja IHSG terdorong oleh peningkatan indeks saham sektoral. Sektor industri dasar mengalami pemulihan indeks saham terbesar sejak penurunan tajam di 24 Maret 2020 yang lalu.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, momentum pertumbuhan yang positif ini tentu harus terus kita jaga, kita harus tetap hati-hati, tidak boleh lengah, dan kita tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan, waspada agar jangan sampai terjadi gelombang yang kedua, yang akan sangat merugikan upaya dan pengorbanan yang telah kita lakukan. Kita harus fokus untuk bergerak ke depan, fokus pada upaya-upaya untuk keluar dari pandemi, mempersiapkan vaksin dan program vaksinasi dengan cermat agar kita bisa bangkit dan pulih dari pandemi. Kita harus bergerak cepat karena masih banyak pekerjaan rumah yang belum kita selesaikan. Kita akan dihadapkan pada besarnya jumlah pengangguran akibat PHK di masa pandemi. Kita menghadapi besarnya angkatan kerja yang memerlukan lapangan pekerjaan. Karena itu pemerintah berketetapan hati melakukan reformasi struktural, membenahi regulasi yang kompleks dan birokrasi yang rumit. Kita semuanya tahu posisi nomor 1 di Global Complexity Index yang paling rumit di dunia, dan itu harus kita akhiri. Itulah semangat yang mendasari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, berdaya saing, agar usaha mikro, kecil, menengah lebih berkembang, dan industri padat tenaga kerja tumbuh dengan pesat. Perizinan dipermudah, izin usaha UMKM cukup dengan pendaftaran saja, dan banyak kemudahan-kemudahan lainnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya berharap Bank Indonesia mengambil bagian yang lebih signifikan dalam reformasi fundamental yang sedang kita gulirkan, berkontribusi lebih besar untuk ikut menggerakkan sektor real, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, dan membantu para pelaku usaha, utamanya sektor UMKM, agar bisa kembali produktif. Dalam situasi krisis seperti ini, kita harus mampu bergerak cepat dan tepat, buang jauh-jauh ego sektoral, egosentrisme lembaga, dan jangan membangun tembok tinggi-tinggi, berlindung di balik otoritas masing-masing. Kita harus berbagi beban, berbagi tanggung jawab untuk urusan bangsa dan negara ini, agar negara kita mampu bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat regional dan global. Pada awal sambutannya, Presiden Jokowi kembali menekankan tentang pentingnya keseimbangan menangani masalah kesehatan dan ekonomi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Presiden Jokowi Kamis 3 Desember menghadiri secara daring peringatan Hari Disabilitas Internasional. Presiden menegaskan pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kesetaraan dan kesempatan terhadap akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta infrastruktur yang aksesibel bagi para penyandang disabilitas. Menurut Presiden, peringatan Hari Disabilitas Internasional pada tahun ini harus menjadi momentum penegasan kepedulian dan solidaritas dalam meletakkan dasar yang kuat bagi perlindungan penyandang disabilitas. Banyak peraturan pemerintah yang telah saya tanda tangani. Di tahun 2019, ada PP tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, dan PP tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Di tahun 2020 ini, ada 4 PP yang telah saya tanda tangani, yaitu PP tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, PP tentang akomodasi yang layak dalam proses peradilan, PP tentang aksesibilitas terhadap pemukiman, pelayanan publik, dan perlindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas, dan PP tentang unit layanan disabilitas ketenaga kerjaan. Selain itu, 2 peraturan Presiden yang juga telah saya tanda tangani, yaitu Perpres tentang syarat dan tata cara pemberian penghargaan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan Perpres nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi
Nasional Disabilitas. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, payung regulasi rasanya sudah cukup banyak. Dan kalau memang sangat-sangat diperlukan, saya siap untuk menerbitkan peraturan lagi. Tetapi kuncinya bukan semata-mata di regulasi. Peraturan yang baik, rencana yang baik tidak ada gunanya tanpa keseriusan dalam pelaksanaannya. Kuncinya adalah di implementasi. Sekali lagi, kuncinya adalah di implementasi. Tugas kita selanjutnya adalah memastikan semua kebijakan dapat terlaksana dengan baik, dieksekusi dengan tepat, dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas. Komisi Nasional Disabilitas mempunyai peran yang sangat strategis sebagai sebuah lembaga non-struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Saya mengharapkan kehadiran Komisi Disabilitas akan menjadi tonggak penting untuk mempercepat pelaksanaan visi besar kita terhadap penyandang disabilitas. Selain itu, Presiden Jokowi tegaskan tidak boleh ada satupun penyandang disabilitas tertinggal dari berbagai program layanan yang diberikan oleh pemerintah. Presiden dalam rapat Kabinet Paripurna Selasa 1 Desember di Istana Negara Jakarta meminta kepada seluruh jajarannya untuk berkonsentrasi pada realisasi anggaran tahun 2020 yang tinggal tersisa 3 minggu. Ini tinggal kurang lebih 3 minggu. Hanya tinggal 3 minggu, praktis tinggal 3 minggu. Di semuanya saya minta konsentrasi kepada yang namanya belanja realisasi belanja 2020. Kemudian yang ketiga mengenai anggaran 2021. Saya minta untuk kementerian-kementerian terutama yang anggarannya besar, yang belanja modalnya besar, meskipun yang kementerian dan lembaga yang memiliki belanja sedang dan kecil pun juga sama, agar segera membelanjakannya di awal Januari, di awal tahun, awal bulan Januari. Jangan sampai masuk ke Februari baru belanja. Saya ingatkan sekali lagi, belanja-belanja semuanya bisa segera direalisasikan di awal Januari, di awal tahun. Sehingga mestinya lelang dimulai sekarang, karena dipanya sudah kemarin dibagikan, bisa dilelangkan segera. Sementara itu, menyangkut penanganan COVID-19, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah sangat optimis dalam pengendalian pandemi COVID-19. Saya memang kalau ada peningkatan sedikit saja pasti saya akan berikan warning secara keras, karena kita nggak mau ini keterusan. Jadi saya ingatkan itu karena memang ada kenaikan sedikit, itu yang harus segera diperbaiki. Dan di beberapa kota kabupaten itu ada kenaikan, itu segera dikejar dan dihentikan, jangan sampai terus menanjak ke atas. Dan juga 1-2 provinsi, 1-2-3 provinsi yang perlu diberikan perhatian. Hadir dalam rapat Kabinet Paripurna itu Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Anda masih bersama saya Musli dalam catatan Presiden RI. Catatan Presiden RI. Pekan ini Jumat 4 Desember di Istana Bogor, Jawa Barat, Presiden Jokowi secara virtual melepas ekspor produk-produk Indonesia ke pasar global dengan nilai total 23,75 triliun rupiah atau 1,64 miliar dolar Amerika Serikat. Pada sambutan pelepasan ekspor itu, Presiden Joko Widodo menegaskan salah satu kunci untuk memperbaiki perekonomian nasional adalah meningkatkan nilai ekspor. Presiden Jokowi pada kesempatan itu juga meminta beberapa persoalan yang menghambat kinerja ekspor untuk dicermati. Kita juga masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain dalam menangkap peluang ekspor. Saya ambil contoh dalam ekspor kopi. Tahun 2019 Indonesia merupakan produsen kopi terbesar nomor 4 di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia.
Namun, Indonesia tercatat sebagai eksportir terbesar kopi yang ke-8 di dunia. Kalah dengan Brasil, Swiss, Jerman, Kolombia, bahkan oleh Vietnam. Jadi, potret kinerja ekspor kopi Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Vietnam yang pada tahun 2019 mencapai 2,22 miliar US dollar. Sedangkan kinerja ekspor kopi Indonesia tahun 2019 berada di angka 883,12 juta US dollar. Begitu pula dengan komoditi ekspor yang lain, kita juga masih tertinggal. Kita menjadi produsen garmen terbesar ke-8 dunia. Tapi kenyataannya kita menjadi eksportir garmen yang ke-22 terbesar dunia. Kita menjadi produsen kayu ringan terbesar di dunia, termasuk jenis kayu sengon dan jabon. Tapi menjadi eksportir home decor ke-19 terbesar di dunia. Bahkan kita kalah dengan Vietnam. Dan kita hanya di peringkat ke-21 terbesar dunia dalam ekspor produk furniture. Kita dikenal sebagai negara produsen produk perikanan terbesar kedua dunia. Namun potret ekspornya juga masih di peringkat ke-13 dunia. Inilah fakta-fakta yang harus saya sampaikan. Hadirin yang saya hormati, saya melihat ketertinggalan tidak harus membuat kita pesimis. Tidak ada jalan bagi kita selain melakukan langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah pembenahan. Diperlukan reformasi besar-besaran pada ekosistem berusaha bagi eksportir kita. Satu persatu persoalan yang menghambat kinerja ekspor kita cermati, kita carikan solusinya. Regulasi yang rumit, saya sudah sampaikan bolak-balik, segera kita sederhanakan. Prosedur birokrasi yang menghambat, juga saya sampaikan berkali-kali, segera dipangkas. Saya ingatkan lagi untuk dilakukan percepatan negosiasi perjanjian-perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif, SEPA, terutama dengan negara-negara yang potensial yang menjadi pasar produk-produk ekspor kita. Dan berbagai perjanjian perdagangan yang sudah ada dan segera dioptimalkan, sambil terus mencari pasar-pasar baru di negara-negara non-tradisional sehingga pasar ekspor kita semakin luas. Atas Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center, ITPC, harus mampu menjadi market agent, melakukan market intelligence. Daya saing eksportir, khususnya usaha kecil dan menengah, harus terus ditingkatkan. Gandeng UKM di seluruh Indonesia menjadi satu kesatuan yang kuat untuk memenuhi order buyers. Pelepasan ekspor ke pasar global secara virtual itu diikuti 133 perusahaan, baik skala besar maupun kecil, yang tersebar di 16 provinsi di Indonesia. Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri dan kepala kantor staf Presiden Kamis 3 Desember di Istana Merdeka, Jakarta, bertemu dengan para pegiat reforma agraria. Kepala kantor staf Presiden Muldoko kepada wartawan setelah mendampingi Presiden Jokowi menjelaskan apa yang dibicarakan dalam pertemuan pegiat reforma agraria dengan Presiden. Presiden tadi telah meminta bagaimana mengurai berbagai persoalan itu dengan menentukan yang pertama adalah mencari persoalan-persoalan yang menjadi prioritas, dan yang kedua menggunakan timeline dengan target tertentu, dan nanti setelah ini akan kita lanjutkan lagi secara teknis bagaimana menyusun persoalan-persoalan yang lebih menjadi prioritas secara bertahap, nanti mana yang ringan, mana yang sedang, dan mana yang berat. Itu kira-kira selanjutnya masing-masing menteri akan bisa memberikan pernyataannya. Saya pikir seperti Pak KSP sampaikan, kami akan mengidentifikasi dan bekerjasama dengan
LSM tadi untuk mengusulkan mana saja kasusnya, kita akan identifikasi, mana yang paling mudah kita selesai, kita akan selesaikan sesegera mungkin. Sehingga dengan begitu selesai ini, kita punya kepercayaan diri menjadi model untuk menyelesaikan hal lain. Terima kasih. Baik, dari Kehutanan, Bapak Presiden tadi bersama para aktivis terkait dengan reforma agraria dan perhutanan sosial, tadi mendengarkan banyak masalah, tapi implementasi di lapangan ya. Karena beberapa exercise policy baik ATR maupun KLHK kita juga sudah melakukan. Buat saya sekarang tinggal ngecek misalnya PPTKH yang tadi disampaikan oleh aktivis ada 660.000, di exercise-nya kementerian ada 1,2 juta, nanti tinggal dicek aja lokasinya mana yang match. Selain Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN Sofyan Jalil, dan Kepala Staf Presiden Muldoko juga turut mendampingi Presiden Jokowi. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz. Demikian catatan Presiden RI, saya Musli bersama tim liputan di Istana Kepresidenan RI, Muhammad Rizkianto dan Bayu Istiqlal melaporkan. Catatan Presiden RI.